dicerain tadi ya. Nah, mana yang bapak dicerain tadi ya? Mana yang nggak ganggu? Mana yang nggak ganggu udah? Ayo. Terima. Ini kameramen kita ngerasain sesuatu ya. Jadi daripada belum terjadi apa-apa, kita netralkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Maitria Channel dan masih bareng gua ya, Mendra Sadewa. Sekarang gua masih di rumah hantu Darmo. Gua sengaja balik lagi ke sini karena kemarin pertama belum ada persiapan karena mendadak, nggak ada rencana ke sini. Gua bikin konten di sini. Terus yang kedua, gua ngerasa nggak nyaman karena ada apa ya? Kayak suatu ancaman dari sosok. Kalau yang gua lihat sih, kalau yang gua rasakan kayak seperti ular. Dia tubuhnya tuh ular, tapi dari pinggang sampai bawah itu ular dia. Cuman badannya itu bukan ular. Makanya sekarang gua ada persiapan juga, spiritual juga ya, ahli spiritual. Kalau ada yang dampingin kayak gini kan gue juga enak, gue bisa klarifikasi ulang. Dan gue mau ngasih tahu ke mereka bahwasanya kita nih di sini nggak ngapa-ngapain. Gue cuma bikin konten dan gue nggak ada niat nantang atau apa. Tapi hati-hati bro, karena sifat-sifat dari jin itu memang kita makhluk paling sempurna, tapi jin lebih cerdas. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Dari mulai tahapan jin yang ini itu tingkat kecerdasannya tuh makin lama makin meningkat. Itu kelebihannya jin, tapi ya kita jangan sampai gampang tertipu daya gitu loh. Jadi ya seperti apa yang akan terjadi nanti, kita lihat aja nanti di dalam. Halo, ayo kita mulai, kita masuk. Gue mau penasaran gitu apa yang terjadi di dalam bro. Kameramen kalau turun hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini aja, soalnya kalau tarikan yang paling kuat sih dari sebelah kanan gua ya, tapi kita mulai dari sini aja lah. Assalamualaikum. 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 Banyak kelelawar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Ini mungkin bekas kamar ya. Bekas kamar. Besar sih rumahnya bro.
Ya mungkin gue juga nggak usah ngejelasin lagi apa sejarahnya rumah ini kayak gimana, karena kalian semua udah pasti tahu lah. Soalnya ini sangat terkenal kan, rumah hantu Darmo, rumah yang berada di perumahan daerah Darmo Surabaya. Tapi ya perumahan elit bro, paling besar karena suasana kondisinya seperti ini, jadi di orang-orang anak-anak bilang rumah hantu. Nah kita lanjut ke tempat berikutnya bro. Aneh, kedip sendiri. Biasalah. Bisa mungkin lewat sini aja lah. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Awas hati-hati. ayah buri ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya halo guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini banyak orang bilang ya, di sini pusatnya makhluk astral atau makhluk gaib ya. Tapi sekarang gua ngerasa udah nggak kayak dulu pertama kali gua kesini. Memang porosnya dari sini bisa kita lihat. Assalamualaikum. Porosnya dari sini. Apa yang bisa dibaca di dalam. Porosnya di sini, dan tapi sekarang sih udah ya hawanya masih ada, cuman nggak kayak dulu karena gue juga dulu pernah sampai berjibaku, sampai keluar darah, lecet semua tangan-tangan di sini ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, banyak kelelawar. Assalamualaikum. Bahkan di sini ada sempat orang yang katanya zaman sekarang orang yang gerandong ini, ada menyan itu. Nah, itu. Ini orang minta apa itu katanya? Ya, jelas kan? Ya, jelas sudah. Sudah. Tempat orang buat minta tabel apa itu nomor gitu. Jadi di sini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang mencari apa ya, keberuntungan, mungkin masalah judi togel dan lain sebagainya lah, buat menang judi gitulah. Banyak orang-orang yang datang ke sini karena gue sih nggak habis pikir ya, kok mereka bisa percaya sama hal-hal seperti itu, karena yang memberi kehidupan sama kita, yang memberi kita nyawa itu bukan mereka. Kita susah senang itu udah digariskan semua sama yang di atas. Jadi nggak usah lah percaya begitu, karena derajatnya manusia itu lebih sempurna, derajatnya lebih tinggi, derajat kita lebih tinggi daripada mereka ini. Jadi kita jangan mau diperdaya dan dibodoh-bodohi sama mereka. Yang di sini sudah dijelaskan di sini. Sini sudah dijelaskan. Kalau saya sih nggak ngerasakan apa ya. Tapi tarikan itu lari ke atas. Nggak tahu, kayak kata kiai saya sih nggak tahu ya. Jadi biar dijelaskan aja sama Pak Kiai. Soalnya di sini tempatnya taruh bermain barang-barang halus dari. Sekarang agak ke belakang, agak nanti. Mari. Ayo lanjut. Jangan sampai ada yang kendali yang konsep ya. Bisa apa yang bisa? Gemetar, ada berasa apa, langsung misalkan kaki gemetar langsung kita injakan aja. Kita naik. Awas hati-hati ya. Jangan nangguri kan. Awas hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bekas kamar ya.
Kamar. Ini studio gitu. Kita nggak tahu sini bekas apa macamnya, tapi kayak studio, kayak aula gitu kan. Entah ini dulu bekas kamar atau apa sih gua nggak tahu, tapi seperti ini keadaannya. Karena ini rumah mewah bro, berada di komplek perumahan elit, sangat elit gitu. Pak Yai ngerasain apa di sini Pak Yai? Ini kayaknya ada Anak-anak ya? Iya. Kayak bermain anak kecil perempuan. Terus itu. Tapi Kan endingnya kita tuh nggak cari musuh. enggak, di sini Cuma gua ingin mengerti. jadi jangan salah paham. Di sini kita nggak ada niat untuk menantang atau cari musuh ataupun bahkan kita usil, cari masalah, cari perkara, enggak. Gua hanya ingin bikin video, bikin konten mengenai hal-hal seperti ini, dan sekaligus saya mengedukasi juga kepada kalian semua bahwasanya kita nggak perlu takut, tapi kita perlu menghargai begitu, karena kita hidup berdampingan, tapi tidak perlu juga kita menantang begitu. Kalau memang orang-orang yang kesini salahnya Ya, untuk minta hal yang aneh-aneh, untuk mempunyai pikiran yang nggak ketahuan. kadang salah niat mereka tujuannya untuk kamera yang belur dewi. Kameramen bilang kameranya blur sendiri, tapi ini sebenarnya udah gua setting sedemikian rupa ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Iya, dari tadi saya pengen ke sana. Ayo coba kita ke sana. Oh, ini tangganya terjal. Sebenarnya sih ini bisa naik juga, cuman tangganya udah putus kayaknya, dan bahaya juga kalau kita naik lewat ini. Takutnya udah rapuh, ambrol kan. Ada apa di sana Pak? Ular. Yang sampean lihat? Ular. Iya. Ini yang kemarin ngancam saya kayaknya. Jadi entah perasaan gua, tapi gua tanya ke Pak Yai Udin ya, katanya sosok ularnya di sini, berarti betul. Jadi itu yang ngancam gua kemarin bro. Jadi gua nggak ada nantang dia, gua nggak ada. Gua di sini udah pamit, udah izin. Dan kalaupun mau ngadu ilmu bukan di sini tempatnya lah, karena mereka pasti merajalela kalau di sini. Tapi alhamdulillah mereka sudah mulai sadar dengan kedatangan kita tim ke sini, cuma ingin mengetahui aja dan mengerti, tidak lebih dari itu. Mari kita lanjut. Oke, lanjut. Kalian bisa lihat Itu di sekeliling kalian itu para ngelihatin kita semua itu. jadi ini bukan cuma penghuni di sini bro ya, bukan cuma penghuni yang ada di rumah ini. Jadi begitu kita datang, pas tadi kita belum masuk pun banyak berdatangan dari luar, maksudnya dari luar tempat ini, makhluk-makhluk gaib gitu loh, banyak berdatangan. Mungkin mereka penasaran atau kayak gimana, gua nggak tahu. Ini banyak bro, sekeliling kalian banyak bro. Baik. Kenapa bro? Hah? Sesak lemas sikilku. Ganti. Nih kameramen kita ngerasain sesuatu ya. Jadi daripada belum terjadi apa-apa, kita netralkan dulu. Kameramen bisa diganti? Ganti kameramennya mungkin.
Kalau berasa apa-apa lebih baik langsung ngomong aja bro ya, daripada belum terjadi apa-apa ya. Cek tangan, cek tangan. Ayo, Pak. Baca Al-Fatihah apa yang bisa Di belakang. jadi bisa dijelaskan dulu mungkin sebentar Pak ya, kenapa tadi kameramen kita Kameramen sempat dihambat sama makhluk yang penghuni sini, yang katanya seperti yang tadi, yang sejenis harimau itu. harimau? Iya, karena kameramen agak tegang, agak terbawa arus. Jadi kita jangan ngikutin mereka, kita maksudnya gini loh, ini pengalaman saya. Jadi kita itu jalan di sini, kalau kita hilang kendali, seolah-olah kita itu pasti Dikuasai. kaki gerak sendiri, tangan gerak sendiri, napas susah diatur. Itu hati-hati, langsung kita baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran sesuai apa yang kita bisa gitu loh. Ketika gunung mau sisa aku ndak ya. Iya, jadi sebenarnya sudah dapat. jangan kita ikuti lah, kita lawan. Insya Allah kalau kita ngelawan, kita akan bisa menyingkirkan mereka gitu. Mereka akan menyingkir dengan sendirinya karena aura positif dari tubuh kita itu bisa melawan mereka. Ayo lanjut. Kameramen. Siap. Bismillah. Awas hati-hati baca Quran ya. Tentang, ayo. Assalamualaikum. Di sini banyak orang ini lantai 2 mungkin ya. Ini udah nggak ada tangga. Gua sih nggak tahu yang bangun di mana kok bisa ada lubang. Ya mungkin dulunya pakai fiberglass atau apa sih. Ya mungkin seperti itu lah. Awas ada lubang. Harus lubang. Dan hati-hati kalau jalan di sini, takutnya senternya blok. Insya Allah sudah kenal para penghuni sini, sudah paham. Dan kami Ini ada sosok kayaknya kayak di sini. ya, apa itu? Ini sosok seorang gundul ini. Aku sekarang bisa aku komunikasi mungkin bentar ya. Boleh ya? Di kantong kiri. Kalau bisa, tak Quran, usah, Pak. rok, Tak pasang usah, rokok. kasih dulu. Karena yang ini agak gundul. Ini agak gundul. Kayak ya sih kayak agak liar ya. Ya ini agak liar. Ini Agak- ini gundul. Makanya saya kesini tidak cari musuh, yang sekedar tahu, sekedar ngerti. Ya kita saling gimana yang menghargai lah. Kita saling menghargai, kita nggak ganggu, kita nggak niat macem-macem lah. Ya tadinya sih Di bawah. Ini dulunya tempat apa ya? Mewah dulu di sini. mungkin seperti taman mungkin Ya, ya. taman mewah ini dulu. Taman dan kayak ada kolam dulu. Mari. Tunggu. Aku ngeliat sosok kayak perempuan. Ini perempuan ini sebenarnya bukan dari sini asli, ini dari luar ini. Nggak asli dari sini ya? Bukan. Hah? Asli dari sini. Dari luar ini. Oke lah. Oke, brother, lanjut. Permisi, awas lubang. Mas lubang. Awas lubang. Terus sih gue pengen komunikasi sedikit ya sama sosok yang di pojok tadi yang ada semak yang kalau bahasa kita bilang genderuwo, cuman Pak Kiai nggak ngebolehin gua, takut kenapa ya sudah lah. Dikarenakan ada fisiknya salah satu kru yang kurang memungkinkan, makanya saya nggak mengizinkan untuk berkomunikasi. Assalamualaikum. Ini tampak dari ruang-ruang kayak ruang tengah ya. Ruang tengah ini, ruang utama. Ini ruang kayak ruang utama lah. Dan di sini sepertinya dulu itu semacam ruang keluarga karena posisinya pas menghadap ke sana, dan bisa juga ini ruang tamu karena gua lihat tangganya ini langsung menuju ke depan, pintu depan begitu. Itu angkring-angkringan itu. Itu di sana. Ya. Ini ada sosok kayak yang gua lihat ya. Nggak apa-apa. Untuk naik banyak. Wah, kameramen kita muntah-muntah, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu. Permisi. Ya, apa rasanya? Wong kiri lho.
Lu mau tahu. Sudah? Oke ya. Yuk, lanjut. Assalamualaikum ya al-ghaib. Assalamualaikum ya murrah. Assalamualaikum ya murrah. Assalamualaikum ya murrah. Assalamualaikum ya murrah. Coba bisa pegang kamera, bro. Ini gua penasaran, bro, asli penasaran. Coba kita tanya Pak Yai aja lah. Gua penasaran ini, bro. Ini nggak bisa ngomong. Gimana Pak Yai? Memang yang di sini hunian yang disebut seperti tadi yang harimau memang letaknya di sini dan di bawah yang tadi. Tapi yang di bawah yang tadi ada gundurwonya. Dan kalau di sini murni tempatnya harimau yang tadi itu. Yang dimaksud para seperti tadi. Jadi posisinya dia bukan kayak harimau binatang gitu, enggak? Balik oh ya. Harap seru, tenang, santai, jangan pakai terus. Kameramen, mari ke kawan di belakang. Jangan terlalu dekat, Indra. Dia sudah ngelihatin kita terus. Foto sini Pak. Iya. Jangan terlalu dekat. Jadi dulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dulu sekitar tahun 2018 2019 lah. 1 tahun 2 tahun yang lalu gua pernah ribut sama makhluk yang ada di belakang gua. Pernah istilahnya bertengkar kalau bahasa manusia mungkin ya. Karena dia nggak terima waktu itu tempatnya di bawah, yang di semak belukar bawah tadi. Gue bertengkar sampai akhirnya, dan ternyata sosok yang di belakang gue makhluk itu sampai akhirnya gue dapat batu waktu itu. Dia masih nggak terima karena kalah kan. Ya gue sih nggak ngerasa diri gue paling hebat, nggak, cuman kalau memang masih penasaran ayo, gue bilang. Alhamdulillah dia udah ngerti. Kita datang juga nggak nangkang, bukan cari masalah, bukan. Ada air minum nggak? Ada air minum? Ada. Enggak, gua nggak nantang bro, nggak ada niat mati-mati gua di sini. Ya insya Allah aman. Memang. Awas, hati-hati kameramen. Gua di depan aja lah kalau gitu. Assalamualaikum. Depan. Sekalian biar kita sama-sama ngerti keadaan dalam sini. Udah tua juga bangunannya ya, Pak. Tua. Ini sekitar tahun kepala 9. Ya, 96, 97. Wah, dari sini jelas kalau kalian bisa ngelihat banyak yang main banyak. Assalamualaikum.
Ini sebenarnya barang dari luar pada kesini dikasih tempat sama si harimau sama si siluman ular. Dan biar untuk menameni, maksudnya untuk menameni, biar manusia yang ya niatnya aneh-aneh itu biar enggak terlaksana. Ngeri bro. Kalau makin lama makin ngeri juga, apa itu namanya, auranya ya Pak ya. Iya, auranya. Ini masih memang auranya negatif ini. Nggak ada, sama sekali nggak ada yang positif sama sekali. Negatif. Dan saya pun ngerasa, saya pribadi nih ya, ngerasa masih banyak ada berdatangan dari atas, ada yang muncul dari tanah. Yang sini aja genderuwo ini. Ini genderuwo. Coba. Genderuwo. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sudah. Terima kasih. Permisi. Ya, itu cuma salam kenal aja karena kayaknya bukan dari sini ya Pak ya. Iya, bukan. Salam perkenalan, jadi takutnya oh hati-hati ya, ini soalnya nggak ada pagar, nggak ada apa ke bawah. Soalnya kebanyakan yang datang ke sini itu orangnya tuh niatannya itu aneh-aneh gitu. Karena kita niatan kita itu cuma ingin sekedar tahu dan ngerti. Ini juga saya mau tanya nih Pak Yai ya. Ini kan pernah terjadi kebakaran sekitar tahun 97, 98, 97 lah. Itu kalau sepenglihatan sampean gitu. Karena apa? Soalnya saya tanya sana sini, saya tanya makhluk-makhluk di sini juga nggak ada yang bisa ngomong. Ini sebenarnya kalau saya Deketin boleh aja. menerangkan sedikit, ini sebenarnya awalnya kesalahan dari bangsa manusianya aja. Ibaratkan mangga, kalau mau panen itu nggak langsung dipilih yang tua-tua, langsung dikerutuk gitu aja. Jadi ingin instan, kayaknya ingin instan. Jadi cara sampai sekarang cara menghabiskan ya lewat kebakaran, lewat apa gitu. Itu sebenarnya bukan Jadi kesalahan. memang murni kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan karena dia mau berhubungan dengan makhluk gaib. Mereka mencari kekayaan yang sesaat, yang instan gitu loh. Oke, kita lanjut. Ini saya ngerasa di ruangan ini ada kayak Sosok wanita ini, kuntilanak, kayak kuntilanak. sosok wanita ya. Coba sih. Assalamualaikum, assalamualaikum ya abal ghaib. Assalamualaikum. Ya, Ini sosok wanita ya. wanita dan banyak banyak saksi mata yang sering kayak security yang di bawah, terus orang-orang lewat kadang sering melihat ini sosok atau makhluk yang sering menampakkan diri bro. Kalau menurut saya yang sering menampakkan diri. Ini bahkan yang melukis bukan orang sembarangan ini. Ini ada salah satu orang ngerti lah, sejenis kita orang punya istiqomah gitu, keahlian spiritual, bahkan digambar lah kayak orang bersemadi kayak gitu. Oh, jadi seperti yang ada udah terkenal di TV ya, Gus Soleh Patih ya, seperti itu. Assalamualaikum. Nah, kalau ini memang sosok yang sering menampakkan diri, tapi ini nggak berbahaya, karena justru makhluk gaib kalau memang dia bisa menampakkan diri itu yang kalau kita yang ilmunya tuh masih rendah, masih di bawah lah gitu loh. Jadi nggak terlalu berbahaya dan dia pun welcome sama kedatangan kita tuh welcome gitu loh. Dulu kemarin saya sempat diceritain sama security, di sini ada korban mau diperkosa,
malam ya, sekitar jam 2 malam teriak di sini. Ini nyata bro, bukan hoax. Habis itu teriak, si wanitanya itu loncat ke bawah, tapi anehnya dia nggak kenapa-kenapa. Dia lari ke pos security yang ada di sana, dia minta tolong. Dan yang bikin heran itu laki-laki yang apa itu namanya, yang memperkosa itu nggak ada, gitu loh. Tapi ini tinggi loh bro, sekitar mungkin 7 meteran. 7-8 meter. Logikanya kalau manusia normal loncat itu minimal kalau nggak meninggal ya pasti ada patah tulang lah, pasti itu menurut logika. Cuman ya sosok perempuan tadi yang bantu itu yang bantu untuk meloloskan diri gitu loh. Ini cerita dari security. Oke, lanjut. Wah, Sosok perempuan juga itu. Permisi. banyak bro, asli banyak cewek. Sosok perempuan itu. Barangkali kalian ada yang mau nikah di sini boleh lah, tinggal pilih kok. Cuman hanya orang-orang khusus ya yang bisa merasakan atau melihat. Sosok perempuan yang di sini ini sengaja untuk mendampingi yang katanya Pak Sukurti yang tadi yang Iya. ular itu, mendampingi itu. Kalau yang di sana yang harimau itu genderuwo yang mendampingi. Tapi di sebelah luar banyak sekali barang liar. Tapi memang menarik, tarikan yang dari sini yang agak dahsyat ini. Oke, lanjut. Astagfirullahaladzim. Jadi, ngeri bro. Ini kayak apa ya? Wahana bermain, kayak taman bermain. Kalau dari sini, coba tengok. Oh, aduh, terlalu banyak ngeri. Awas, hati-hati. Bayangkan bangunan tahun 90-an, uratnya bukan hanya besi ini sampai beling ini beling kaca ini. Tahun segitu. Iya bro, kacanya dari dalam ini loh, dari Ya. bukan pecahan Bukan kayak ini. jatuh atau dilempar, enggak. Bukan ini nyata ini loh. Jadi pecahannya tuh memang dicampur kayak buat ngecor gitu loh. Nah, kayak gini ini kaca ini bukan kalau sekarang kan misalkan kayak besi kayak gini, ini besi kan. Nah, ini kaca yang murni, ini kaca ini. Ditanam ya Pak? Iya, kata yang bangun minta request kayak gini tolak bala. Biar uangnya dia tak bisa diambil sama pemilik yang lain gitu. Jadi rumahnya tuh harus ada campuran dari Kaca. kaca atau beling atau pecahan kaca gitu ya. Dan itu yang dilihat tadi dan tembusnya ke sini. Ini auranya bro. Kita kesana aja kali ya, lewat sini. Ayo, coba. Karena tarikannya. Kalau kalian bisa merasakan di sini sudah mulai agak bau-bau kurang sedap. Kayak bau amis juga. Ya, bau amis. Yang bener apa enggak ya kan, yang kemarin sempat klarifikasi katanya ada disekap beberapa keturunan yang pemilik rumah ini yang dulu disekap, minta tolong katanya Pak Yai bawain darah ayam cemani, Itu betul itu. bawain Karena pihak manusia yang sudah bersekutu dan minta tolong, sudah ada ikatan, sudah Ya, ada sumpah ikatan. itu tidak bisa melaksanakan persyaratannya. tapi kita jangan Jadi, terpancing. makanya di sini ya enggak seperti berbau amis kayak kurang sedap gitu. Ini bro, kita jangan terpancing ya kalau ada bisikan nanti ada yang mau datang ke sini bawakan ayam cemani, jangan didengar. Gua minta tolong jangan didengar. Jangan sampai kalian terjerumus. Bayangkan kalau bukan kalangan rumah elit ini masih ada plastiknya ini. Tahun berapa ya masih ada di lapisan ini. Cuman besi-besinya sudah dijarah sama seseorang Banyak kan dulu ada kayu terus besi udah banyak dijarah ya.
Wah, di sini sudah Indra, di sini. Di sini sudah. Sebelah sini sudah. Sudah. Sudah semua. Sudah sini tadi. Sudah ke sana tadi kan. Oh, kita dari sana tadi mulai Ya, ya. dari sana. Tinggal ke sini, di sini aja ya Pak. Ya. Sudah, gimana? Mas Hendra? Ayolah. Coba lewat sini, keluar lewat sini. Ya. Assalamualaikum. Perempuan. Iya. Masuk perempuan. Cantik. Kita udah. Tunggu. Kayaknya sing melo kete mlebu. Jangan sampai punya ruang untuk mereka masuk, jangan. Karena di kru yang di luar banyak anak kecil, jadi kurang baik. Udah kain tadi ya. Yang mana mau kain kain tadi ya. Istighfar. Mana nggak kamu? Mana nggak kamu udah? Istighfar. Udah lari, udah nggak ada. Ya, udah nggak ada, udah lari. Kendal dulu tangannya. Ya. Ya, bergerak. Air. Nah, ya. 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 Minum. Udah. Yuk. Sudah. Kita jelaskan dulu. Kameramen, kawal dari belakang ya. Masuk sini. Allah. Pegang. Awas. Lagi ngobrol Lagi cucu berdiri. jarum. Aku di sini udah tiba-tiba kayak tanganku ada yang nusuk cut gini. Terus no, iya sini. Ini oke. Kenapa? Nggak tahu tadi pas ngobrol gini tiba-tiba kayak ada yang cep gini sakit sekali. Air.
pindah ke mana? Pindah ke mana? Erik. Sekarang kita udah di apa namanya, taman Bungku. Udah jauh lah, lumayan jauh dari tempat tadi, sekitar 4 kilo lah kalau nggak salah, sekitar 4 kilo. Tadi sengaja gue nggak cerita di sana karena situasinya udah nggak enak, nggak beres gitu loh. Makanya tadi pas pertama gue bilang ke Kiai Udin ya, gue bilang gue pengen ke tempat itu yang ada satu ruangan di pojokan yang kemarin di part yang pertama itu sempat dapat ancaman gue kan, gue pengen ke situ. Cuma gue bilang ke Kiai Udin itu terakhir aja, gue bilang, jadi biar kita bisa ekspos yang lainnya dulu, takutnya kalau langsung ke situ nanti malah nggak beres. Ternyata bener bro. Jadi pertama di situ ada sosok kayak macan yang dulu pernah tarung lah ya, kalau bahasa kita pernah tarung, Tolong diceritakan ke dan pernah kalah. Jadi akhirnya sempat komunikasi sama gua, jadi dia udah paham, udah pernah kenal lah sama gua, ibaratnya seperti itulah kalau bahasa kita ya, udah pernah kenal. Akhirnya dia ngalah atau mungkin dia mundur, tapi justru dia keluar dan nyerang bini gua, sampai tangannya luka. Coba lihat tangan lo, sampai tangannya luka kayak apa ya, itu darah apa, kayak memar, kayak ditusuk, kena tusukan jarum apalah gitu kan. Jadi dia udah nggak berani nyerang sama gua, dia nyerang ke bini gua, keluar. Dan akhirnya kalau masalah penampakan sih ya nggak tahu sih, kerekam apa enggak sih, gua nggak tahu. Tapi kamera gua kan tadi udah di apain dulu lah sama Pak Kiai kan. Ya mungkin ada 1-2, mungkin gua juga nggak tahu karena gua belum lihat. Tapi kalau saya sendiri banyak ngelihat, wah luar biasa bro. Jadi bukan cuma di dalam rumah itu, yang dari luar pun pada datang semua gitu loh. Ini juga. Nah ini juga Umar, ini mungkin salah satu serangan juga ya dari makhluk yang di sana, pakai tanduk. bisa dilihat. Tolong di zoom. Pas muter untuk penjelasan. Terakhir itu ada sosok kayak macam genderuwo, Sampai pintu. dia kayak ngancem, kayak nantang. Kalau gue sih nyantai nggak masalah, cuman dia ngomongnya kayaknya udah nggak enak. Contohnya mungkin begini, lu ngapain datang ke sini bawa banyak orang katanya, karena gue bawa Kiai Udin juga kan. Ngapain, kalau bisa percuma lu bawa orang-orang begitu, kalau bisa katanya bawa nenek moyang lu sekalian, buyut moyang lu sekalian. Gue udah nggak enak perasaan gue. Oke lah, gue terima, karena ngapain juga sih ngeladenin orang-orang makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi mungkin yang ada di tubuh gue mungkin yang nggak terima apa gimana, akhirnya merasa ditantang. Tapi untung ada Kiai Udin gitu kan, kalau nggak biasanya gue sampai parah lah pokoknya, sampai tarung biasanya gitu. Dan sampai di luar pun tadi masih gue belum bisa mengendalikan diri gue gitu, makanya tadi berhenti ya, diam dulu sesaat, gue nggak bisa langsung cerita. Terus kata Kiai Udin, lebih baik kita keluar aja dulu, kita ngejauh aja dulu. Oke, baru kita ini bisa kalian lihat. Ini Pak Kiai Udin asli Madura ya, mana? Madura. Asli Madura, Pasuruan ya, tinggal di Surabaya. Mungkin kalau ada salah satu dari kalian yang
punya apa namanya keluhan atau apa, ingin minta bantuan apa, ya memang sih nggak sepantasnya kita datang ke manusia, kita minta tolong hanya kepada yang di atas lah. Cuman nggak ada salahnya kita berikhtiar gitu, karena jalan yang kita jalan yang kita tempuh pun masih di jalan Allah gitu. Masuk. Oh iya, tadi Sesak nafas keluar lagi akhirnya. Ya ini dari om gua bro sempat masuk tadi. Aslinya sih dia pemberani bro, cuman karena ya jaga istrinya lagi hamil kan, makanya nggak ikut masuk. Tapi nekat dia coba masuk, nyampe dalam belum kemana-mana udah sesak napas, akhirnya minta anterin lagi, tolong yuk anterin keluar katanya. Nih gua mau kenalin satu-satu aja lah biar enak ya. Nih salah satu teman gua, muridnya Kayudin juga, Mas siapa namanya? Mas Samsul. Ya pokoknya bisa dibilang partner lah, atau mungkin pendampingnya Kiai Udin ya. Kemana-mana dia yang dampingi. Ya bisa dibilang asisten pribadi lah sih, asisten pribadi. Gimana kesan-kesannya Mas tadi Mas? Pas di dalam Mas, yang dirasakan apa? Terus mungkin ngelihat apa gitu? yang dirasakan teman-teman waktu pas di dalam, memang makhluk ularnya itu ya cuman katanya security tadi. Security kan bilang, tapi saya pas kontak batin, saya connect, karena saya untuk salam, karena saya niatan saya baik, nggak ngapa-ngapain. Security itu terasa karena dikontak sama barang halus yang berupa harimau. Dan penjelasan si security tadi agak sedikit menakut-nakuti kita gitu, biar kesemangatan kita itu down gitu aja. Ternyata alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tim sedikit pun tidak ada kata-kata kendor, karena niatan kita baik, nggak ngapa-ngapain, cuma kita ingin tahu, ingin ngerti asal usul rumah yang di Dharma itu. Iya, Rumah jadi semegah itu kok bisa ditinggal begitu aja sampai sekarang. betul. Cuman yang sempat mengganggu yang pas di dalam itu yang perempuan ada satu tadi. Ya, saya kasih nama Markona aja itu. Yang itu memang cantik memang. Saya kasih nama Markona itu. Memang agak jahil. Bukan Saritem ya. Bukan Saritem, tapi Markona itu ya. Udah, ini Ya. ini. Bagaimana Om? Ya alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Cuman tadi saya sempat masuk karena saya penasaran kok gimana sih. Ternyata setelah saya masuk bertemu sama beliau-beliau ini semua di dalam, nggak taunya nafasnya langsung sesak. Auranya itu panas sampai saya itu keluar keringat. Ya alhamdulillah langsung keluar aja, saya mumpung belum. Apalagi dengan kondisi istri saya ini tercinta saat ini lagi hamil. Ya. Saya ajak juga. Minta doanya aja buat bunda yang lagi hamil. Ya memang sempat yang pas tadi gua kerasukan, bisa bilang kerasukan. Untungnya ada kayak Udin Pak. Jadi kita ambil hikmahnya aja, kita ambil pelajaran dari sini. Intinya kita hidup, yang pertama kita hidup berdampingan. Tapi jangan sekali-sekali kita ngusik mereka. Kalau mereka ngusik kita, itu memang sudah tugas atau kerjaan mereka, kerjaannya jin, setan. Terus tadi juga banyak ada yang bisikin ke gua tuh, katanya minta bawain darah ayam cemani apa segala macam. Jadi nggak usah kita percaya. Intinya kita hanya beribadah atau kita patuh, kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah. Minuman datang bro. Itu sebelah sana. Jadi kita nggak usah takut lah, kita nggak usah takut, tetap percaya diri, dan jangan lupa dukung terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gue juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman gue, saudara-saudara gue yang udah dukung gue bikin konten. Ada om gue, tante gue, dan bisa dibilang guru spiritual gue, teman-teman gue juga yang ada di sana, termasuk kameramen. Oh iya bro, gue lupa.
Tadi kameramen pertama gue, untung gue bawa kameramen banyak cadangan. kameramen serep. Kameramen pertama tadi hampir aja karena kakinya yang gue lihat dililit ekor si ular yang dililit sampai berat terus kayak dia nggak bisa jalan ya. Nah ini nih kameramennya nih. Tapi untungnya gue bawa kameramen cadangan, ada 3 orang kameramen gue bro. Oke, mungkin itu aja dari kita semua. Jangan lupa dukung channel ini terus, jangan lupa like, subscribe, komen, share, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.